Halo, kembali lagi dengan saya Jimmy di channel Papi Rock. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi seputar pengelolaan hak cipta di YouTube. YouTube sebagai platform digital yang berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menikmati konten video secara gratis, memberikan kemudahan kepada para pengguna YouTube, khususnya para kreator, dalam mengolah dan melindungi hak cipta dari hasil karyanya. Kemudian yang dimaksud adalah pihak YouTube menyediakan fasilitas, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk melindungi dan mengolah konten yang diupload oleh para kreator di channelnya. Nah, bagi kita sebagai kreator, pihak YouTube akan menganalisa channel kita dan lalu akan memberikan suatu masukan tentang penggunaan alat mana yang tepat, yaitu berdasarkan kebutuhan kreator terkait dengan pengelolaan hak cipta, referensi yang kita miliki untuk mengolah hak dan konten kita, pengetahuan kita mengenai sistem hak cipta di YouTube. Pada dasarnya, secara default, semua pengguna YouTube memiliki minimal satu akses ke alat pengelolaan hak cipta. Berikut alat pengelolaan hak cipta YouTube yang telah saya rangkum. 1. Formulir web atau notifikasi pelanggaran hak cipta. Baik kreator baru atau yang belum tergabung dalam YPP, ataupun kreator yang sudah tergabung dalam YPP, semuanya dapat mengakses alat ini melalui formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Jika karya Anda dilindungi hak cipta dan lalu diposting tanpa seizin Anda dapat menggunakan formulir web tersebut. Sangat penting, teman-teman jangan membuat klaim palsu terhadap suatu konten ya, dikarenakan penyalahgunaan proses ini dapat berakibat pada penangguhan akun Anda atau konsekuensi hukum lainnya. Halaman ini dapat diakses, silakan teman-teman bisa searching di Google. Ikut contohnya. Ketika terkunci alat pengelolaan hak cipta, lalu klik formulir web penghapusan ya. Oke, selanjutnya alat pengelolaan hak cipta yang lain. Nah, dikarenakan setiap individu atau organisasi yang secara teratur mengirimkan permintaan penghapusan atau meyakini bahwa formulir web hak cipta tidak sesuai dengan kebutuhannya, pihak YouTube memberikan fasilitas lain. Untuk memulainya, para kreator diharuskan mengisi formulir yang disediakan oleh YouTube, tentunya secara digital. Hal ini berguna bagi YouTube untuk menganalisa seberapa jauh kebutuhan para kreator terhadap kepentingannya dalam melindungi hak cipta. Dengan cara dilakukan peninjauan, sehingga nantinya pihak YouTube akan menentukan alat mana yang kira-kira cocok buat Anda. Biasanya pihak YouTube akan melihat histori channel Anda, yang termasuk diantaranya seberapa sering si kreator mengupload video, seberapa sering video diupload ulang, apakah si kreator tersebut mengelola akun atas nama perusahaan atau tidak, histori pengiriman permintaan penghapusan dari si kreator. Jadi secara khusus, pihak YouTube akan melihat bagaimana permintaan formulir web sebelumnya digunakan. Perlu diingat, pastikan Anda login dengan akun kreator Anda agar pihak YouTube bisa melakukan proses analisa terhadap channel Anda. Nomor 3, alat untuk melakukan banyak penghapusan. Nah, jika konten audiovisual Anda sering diupload oleh pengguna atau kreator lain, teman-teman dapat menggunakan copyright match tool. Alat ini dapat menemukan video Anda yang diupload ulang sepenuhnya, terlepas si pengguna menguploadnya dalam setelan privasi ataupun publik ya. Anda dapat memilih berbagai tindakan yang dapat dilakukan, yaitu mengirim email kepada uploader yang mengupload konten yang cocok, meminta si uploader untuk menghapus konten tersebut dengan segera, meminta penghapusan terjadwal atas konten tersebut, biasanya pemberitahuannya 7 hari ya, kemudian mengarsipkan kecocokan tanpa melakukan tindakan apapun pada video tersebut. Copyright match tool ini menggunakan teknologi pencocokan yang sama dengan konten ID, akan tetapi lebih mudah dikelola dan tidak perlu memerlukan banyak referensi. Alat ini dapat diakses oleh channel yang telah mengajukan permintaan dan menunjukkan bahwa channel tersebut membutuhkan alat pengelolaan hak cipta dalam skala besar. Sedangkan bagi para kreator-kreator yang telah masuk dalam program YPP atau YouTube Program Partner, alat ini secara otomatis telah tersedia di halaman hak cipta studio. Kemudian nomor 4,
alat penghapusan dalam skala besar. Alat ini terbagi dalam dua hal, yaitu program verifikasi konten. Biasanya program ini diberikan oleh YouTube bagi para kreator yang seringkali harus menghapus secara konsisten, mengirimkan banyak permintaan penghapusan yang lengkap dan valid melalui formulir web. Dengan alat ini, pemilik dapat menelusuri materi yang diyakini melanggar dan mengajukan permintaan penghapusan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, Content ID. Nah, biasanya hal ini dipakai oleh para kreator atau pengguna YouTube yang sangat rumit, seperti label rekaman dan studio film. Alat ini dapat mengirimkan banyak permintaan penghapusan yang valid dan lengkap, serta dapat memberikan referensi yang dibutuhkan untuk mengelolanya melalui Content ID. Cara kerjanya, video yang diupload di YouTube akan di-scanning oleh sistem YouTube berdasarkan database file yang telah dikirimkan oleh si pemilik hak cipta. Makanya di sini teman-teman jangan heran ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang curhat, kok video saya baru saya upload dan settingannya padahal masih settingan privasi, kok tiba-tiba dalam hitungan detik langsung kena klaim ya. Nah, alat inilah yang jadi biang kerok ya. Jika Content ID menemukan materi yang cocok dengan salah satu karya Anda dapat memilih untuk satu, memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton. Kedua, memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa kasus biasanya pemilik hak cipta melakukan berbagi pendapatan ya, atau berbagi hasil. Tapi ingat, semuanya itu berdasarkan keikhlasan dari pemegang hak cipta. Jadi pembagiannya bukan dari kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, melacak statistik penayangan video. Content ID ini bukanlah alat yang dapat diakses oleh semua orang. Bahkan penyalahgunaan alat ini tanpa disengaja dapat menimbulkan konsekuensi yang berat bagi YouTube dan kreator. Oleh karena itu, Content ID dilengkapi dengan kontrol yang rumit yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan dan pemahaman yang sangat mendalam terkait hak cipta. Pemilik hak cipta yang menggunakan Content ID harus memastikan bahwa kontennya memenuhi syarat untuk menggunakan Content ID dan aman untuk teknologi percocokan otomatis. Perlu diperhatikan, biasanya para pemegang hak cipta lebih banyak menggunakan layanan pihak ketiga untuk mengolah haknya melalui Content ID yang memerlukan biaya, atau yang sering kita sebut istilahnya agent publishing ya. Untuk biayanya saya nggak tahu berapa itu. Saya ingatkan kembali bahwa penyalahgunaan alat ini dapat berakibat fatal bagi akun atau channel YouTube kita. Sebaiknya digunakanlah secara hati-hati. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kreator, terutama musisi covering.